Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmi Ramadhani dengan NIM 23134141 dari kelas BKI 6D. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal yang kedua berdasarkan pertemuan mata kuliah Public Speaking yang telah dilaksanakan Senin kemarin. Pada pertemuan tersebut, dosen menyampaikan materi mengenai public speaking dengan tema bagaimana menguasai pembicaraan. Namun, perkuliahan tidak hanya berupa penyampaian materi secara satu arah, melainkan juga disertai interaksi aktif dengan mahasiswa. Di awal pembahasan ini, dosen menjelaskan bahwa public speaking adalah proses berbicara di hadapan sekelompok orang atau khalayak secara terstruktur dan memiliki tujuan tertentu. Artinya, berbicara di depan umum bukan sekedar menyampaikan kata-kata, tetapi harus memiliki arah dan persiapan yang jelas. Setelah itu, dosen menunjuk beberapa mahasiswa untuk menyampaikan pendapat mengenai apa yang mereka pahami tentang public speaking. Suasana kelas menjadi lebih aktif ketika dosen kembali menunjuk satu mahasiswa untuk mendeskripsikan diri mereka secara singkat. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian berbicara sekaligus melihat bagaimana masing-masing mahasiswa membangun kesan pertama. Dari kegiatan tersebut terlihat bahwa ada yang masih merasa gugup, namun ada juga yang sudah cukup percaya diri dalam menyampaikan jawaban atau tanggapannya. Selanjutnya, dosen menjelaskan pentingnya kemampuan public speaking di era saat ini. Perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja membuat setiap individu perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Hampir di semua bidang pekerjaan, kemampuan menyampaikan ide secara jelas dan percaya diri menjadi nilai tambah. Selanjutnya, membahas mitos bahwa kemampuan berbicara di depan umum adalah bakat. Namun, ditegaskan bahwa kemampuan tersebut bukan semata-mata bakat, melainkan keterampilan yang dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Semakin sering berlatih, maka kemampuan berbicara akan semakin terasah. Semakin sering seseorang berlatih, maka kemampuannya akan semakin meningkat. Salah satu hambatan terbesar dalam public speaking adalah rasa gugup. Rasa takut yang salah, rasa takut dinilai, atau kurang percaya diri seringkali menjadi penghalang. Namun, dosen menekankan bahwa rasa gugup adalah hal yang wajar. Cara mengatasinya adalah dengan mempersiapkan materi secara matang dan membiasakan diri untuk tampil. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa ada 3 prinsip penting dalam public speaking, yaitu know yourself, know your audience, dan know your material. Artinya, kita harus mengenali kemampuan diri sendiri, memahami siapa audiens yang kita hadapi, serta benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan. Ketiga prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menyampaikan pesan secara efektif. Selain itu, dosen juga memberikan beberapa tips presentasi yang baik, seperti menjaga kontak mata dengan audiens, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, serta memperhatikan intonasi suara agar tidak terdengar monoton. Selain itu, interaksi dengan audiens juga penting agar penyampaian materi tidak terasa satu arah. Dalam penggunaan media seperti PowerPoint, dosen mengingatkan agar tidak terlalu bergantung pada slide atau pada teks. Tulisan harus jelas dan tidak terlalu penuh, serta tidak berlebihan dalam penggunaan animasi. PowerPoint hanya sebagai alat bantu, sedangkan fokus utama tetap pada pembicara. Ada 2 hal yang tidak boleh dibicarakan. Yang pertama, sudah diketahui oleh audiens, dan yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Hal lain yang dibahas adalah pentingnya kesan pertama atau first impression. Penampilan, ekspresi wajah, serta gerakan tubuh termasuk bagian dari komunikasi nonverbal yang dapat mempengaruhi penilaian audiens terhadap pembicara.
Oleh karena itu, pembicara perlu memperhatikan sikap dan cara membawa diri saat tampil di depan kelas. Selain itu, dosen juga menjelaskan tentang kredibilitas pembicara. Kredibilitas dapat berasal dari latar belakang atau pengalaman yang dimiliki, serta dapat dibangun melalui cara penyampaian yang meyakinkan dan profesional. Dari pertemuan ini, saya memahami bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan umum, tetapi tentang bagaimana menyampaikan pesan secara terstruktur, percaya diri, dan mampu memberikan dampak kepada audiens. Kemampuan ini bukan sesuatu yang instan, melainkan perlu dilatih secara konsisten. Demikian Learning Journal pada pertemuan kedua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.